pembangunan suatu negara, keberhasilan suatu negara bukan pekerjaan ringan, bukan pekerjaan 1-2 tahun, 1-2 periode, 1-2 dasawarsa. Pembangunan negara yang berhasil membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Jangan mengira perdamaian itu adalah ibarat duren jatuh dari pohon. Perdamaian itu bukan sesuatu yang mudah. Kita harus bersyukur bahwa kita punya pemimpin-pemimpin yang bisa menjaga bangsa ini, bisa menjaga kita semua untuk tidak terjerumus dalam peperangan. Tetapi sejarah manusia mengajarkan kepada kita, kalau kita lengah, kalau kita tidak bersedia untuk bekerja keras, kalau kita malas, kalau kita tidak mau rukun, kalau kita ribut di antara kita, biasanya negara tersebut gagal. 72 hari lagi kira-kira kita akan mengambil suatu keputusan yang besar. Ini 1 orang 1 suara, 1 orang 1 suara. Kekuasaan ada di tangan rakyat, dan pada hari itu, pada jam itu, pada menit itu, di depan kotak suara, saudara-saudara, rakyat Indonesia memegang kekuasaan di tangannya, saudara sekalian. Tapi ingat, pada saat itu hanya datang 5 tahun sekali. Karena itu, janganlah sampai kekuasaan itu sia-sia. Jangan sampai hak itu sia-sia. Prabowo Gibran hanya lambang, Prabowo Gibran hanya alat, tapi Prabowo Gibran adalah sesuatu lambang persatuan, lambang koalisi yang besar, lambang suatu kehendak yang besar untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia. Tujuan koalisi Indonesia Maju, tujuan Prabowo Gibran bersama dengan AHY, bersama dengan Pak Erlangga, bersama dengan semua tokoh, Pak Zulkifli Hasan, tokoh Anies Mata dan lain-lain. Tujuan kita adalah membawa Indonesia menjadi negara makmur, saudara-saudara sekalian. Kita tidak mau menjadi negara biasa, kita tidak mau jadi negara-negaraan, kita mau Indonesia menjadi negara makmur. Dan Indonesia sangat-sangat bisa menjadi negara makmur, saudara-saudara sekalian. Tapi memang rakyat Banten itu ada kelebihan-kelebihan tertentu. Saya waktu di tentara, waktu di pasukan khusus, waktu di pasukan tempur, itu anak buah saya yang dari Banten ini luar biasa itu. Kadang-kadang aneh-aneh juga, susah dipercaya, tapi ya begitu. Saya pernah lihat dengan mata saya sendiri, yang kadang-kadang oleh ilmu perang dikatakan tidak mungkin, ini prajurit Banten ini bikin mungkin itu. Saya nggak tahu nih ilmu apa itu, apalagi dari Lebak. Bapak Prabowo adalah seorang pemimpin yang benar-benar memperhatikan rakyat kecil. Beliau tidak pernah berada di Menara Gading. Beliau
selalu turun ke bawah. Kita semua menjadi saksi kemarin di Tasikmalaya, Jawa Barat, dan di tempat-tempat lainnya, termasuk tentunya di Banten. Kita tahu Pak Prabowo memiliki keikhlasan untuk bisa mendengarkan aspirasi dan harapan rakyat. Yang jelas kita semua hadir di sini dengan doa dan niat yang baik untuk menghadirkan pemimpin terbaik untuk negeri kita. Insya Allah pada akhirnya kita benar-benar akan memiliki pemimpin yang hebat, yang tentu memiliki visi jauh ke depan, yang bisa meleburkan antara keberlanjutan dan juga perbaikan untuk kesempurnaan di masa depan, yang bisa menyatukan berbagai elemen masyarakat kita dari Aceh hingga Papua, dan tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan Bapak Prabowo Subianto. Jaga dan selamatkanlah beliau dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kami, alim ulama dan santri Kabupaten Lebak khususnya dan Kabupaten Provinsi Banten, siap mendukung dan memenangkan Bapak Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabudi Raka untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Saya ucapkan tadi ke beliau langsung alhamdulillah atas kedatangannya. Semoga dapat mewujudkan cita-cita leluhur kita, yang mana saya minta sama Prabowo tadi langsung oret-oretannya pun saya beri di samping bicara saya minta supaya kembali ke Undang-Undang 45 dan menamalkan Pancasila. Jangan hanya dijadikan semboyan, karena itu adalah jati diri anak bangsa. Insya Allah kalau kembali ke Undang-Undang 45 dan Pancasila, membangun bangsa dan mensejahterakan rakyatnya akan berhasil. Kemudian doa saya tadi, ya Allah, jadikan Prabowo Subianto ini sebagai imam atau sebagai presiden di Indonesia dari hari ini ke depan. Kira-kira artinya doa itu tadi begitu. Dan beliau amini, sekeluarga saya mengamini.